seperti kaku. Oh, ini mungkin seperti masalah ibu saya ya. Ya, Apakah itu salah satu penyebab kurangnya produksi glutathione dalam tubuh? ya, biasanya pengaruh si inflamasi itu dan nutrisinya yang kurang. Jadi kan Oh, tadi kan dibilangnya bahwa glutathione itu kan bisa membantu pengolahan nutrisi gitu. pengolahan Jadi nutrisinya ya. memang arahnya agak muter ya. Jadi bukan oh ini kan kalau obat itu kan oh ini obatnya ini gitu. Kalau kalau Mm-mm. suplementasi dia itu sebetulnya agak muter, memperbaiki yang di belakangnya dulu gitu Mm-mm. supaya bisa bisa menyerap atau bekerja dengan sempurna fungsi Ya, badan kita gitu. ya. Nah, tadi kalau untuk buah dan sayuran yang mengandung glutathione tadi sudah dijelaskan ya. Tadi Mm-mm. ada tomat, ada brokoli ya dok ya. Iya. Kemudian apa namanya tadi tuh yang saya nggak suka sih cuma bawang putih aja tadi dok. Nah ini dok ada Bawang putih enak loh pertanyaan. padahal. Kalau di sambal saya doyan dok, tapi kalau Ya makan gitunya saya nggak doyan. dikeprek dulu, dikeprek. Kok Iya, jadi nyebutin menu dikeprek gitu kan? Itu enak banget loh. iya sambal bawang ya dok ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi. Jika sedang program diet nih dok, nah ini biasa nih dok banyak yang lagi pada diet ya dok ya. Boleh nggak sih sebetulnya mengkonsumsi glukola sakura? Justru kalau kata saya boleh banget. Karena gini, yang suka dilupakan orang dengan diet ya, gemuk ya misalnya gini. Orang gemuk banget itu kan berarti lemaknya tinggi. Lemak itu tempat nyimpen toksin loh. Dan ketika pemecahan lemak, dia akan menimbulkan inflamasi yang cukup tinggi. Jadi ketika diet itu sebetulnya ada proses yang berat di badan berhubungan dengan si inflamasi dan toksin yang akan keluar ke badan. Justru kalau kita minum antioksidan seperti ini akan meringankan prosesnya. Makanya kan suka ngerasa nggak sih diet itu habis diet tuh kayaknya kayak 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 nggak enak gitu badan itu ngerasa. Makanya kan sampai sampai timbul istilah nggak apa-apa lah gendut, yang penting sehat gitu kan. Nah ini biasanya ketika orang merasa efek detox dari gemuk ini gitu. Efek Jadi berarti itu efek detok dari gemuk ya. gitu. Jadi bukan kita diet jadi sakit, bukan. Tapi ketika lemak itu dibuka dan racun itu keluar gitu kan dari si lemak. Nah ini yang rasanya kadang-kadang greges-greges, nggak enak badan, lemes gitu. Iya. Jadi justru antioksidan ini yang bisa membantu gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk penderita MAH kira-kira gimana dok? Aman nggak kira-kira untuk minum Aman glukosa? setelah makan aja. Oh, setelah Diminumnya makan setelah ya. makan aja. Oke, aman untuk penderita MAH diminum sebaiknya setelah makan. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, kalau untuk glukola sakura sendiri saat dikonsumsinya saat menstruasi kira-kira gimana, Dok? Masih aman? Harusnya nggak masalah. Harusnya Tidak nggak. masalah karena dia tidak ada hubungan dengan hormonal kok. Kan dia berhubungannya sebenarnya dengan inflamasinya. Bukan, Oh, iya. dia nggak ada kandungan fitoestrogen yang saya lihat sih. Oke, oke. Nah, ada efek samping nggak nih, Dok, kira-kira yang ditimbulkan saat kita mengkonsumsi glukola sakura ini, Dok? Kalau saya lihat sih sebenarnya efek samping biasanya karena penggunaan yang salah. Nah, Misalnya ya gimana, Dok? misalnya tadi sudah punya mah diminumnya sebelum makan, misalnya gitu kan, atau Ya. perut kosong misalnya gitu. Terus mungkin apa namanya minumnya nggak diencerin dulu, langsung dikunyah gitu misalnya. Lebih jangan salah ada loh yang begitu Oh, ada ya, kadang-kadang Dok ya? main Oh, nggak punya air kayaknya. pernah ada yang nanya soalnya sama saya gitu, Oh, boleh nggak iya, iya, langsung iya. langsung begitu? Ya jangan, gitu kan harus dicairkan Oh, dulu gitu. iya. Ya Oh, mungkin gitu deh. mungkin ini kali dok dalam kondisi kepepet misalnya lagi di jalan nggak bawa minum gitu kan, jadi langsung Aduh, glek tapi aja kan mungkin langsung nggak sedikit ya. enak banget Ya kayaknya. makanya. Nah, jadi efek sampingnya itu ketika mengkonsumsinya salah seperti itu ya dok ya. Mm-mm. Nah, untuk glukola sakura ini sebetulnya aman ya dok diminum oleh perempuan sama laki-laki boleh ya? Boleh, boleh. Boleh minum. Nah, Mm. berarti kalau gitu efek sampingnya itu jadi ganteng, jadi cantik, Ya, jadi sehat kulitnya ya dok, sehat juga tubuhnya seperti iya. itu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dok dari Situ Purwoko Bioglas MCI. Mau tanya dokter, ada yang minum HDL SOP sebelumnya tidak ada tekanan darah tinggi. Kemudian setelah rutin minum HDL malah tekanannya naik. Apakah ada kasus tertentu yang menyebabkan tekanan naik atau karena pola makan dan pola hidupnya yang memicu tekanannya tersebut? Terima kasih dok. Ya, ketika kita bicara tekanan darah tinggi itu faktornya sebetulnya banyak banget. Intinya kan tekanan darah tinggi kan berarti si pembuluhnya itu kan tegang banget ya ibaratnya gitu kan ya. Penegang itu bisa jadi dari macam-macam sih, dari mulai stres, dari mulai kurang nutrisi,
Banyak ya, saya sih nggak yakin kalau itu dari HDLSOP ya, harusnya. Kecuali dia ada alergi, ya. Tapi nggak langsung biasanya. Dia alergi dengan produk itu sehingga ketika minum mengeluarkan reaksi kayak adrenalin keluar. Adrenalin keluar kan juga meningkatkan tekanan darah. Tapi biasanya pasti dia ada faktor basicnya. Biasanya sih ya menurut saya karena kecuali dia alergi berat gitu. Tapi kalau memang dia merasa gitu sih sebaiknya mah diberhentikan saja kalau kata saya ya. Takutnya memang dia sebenarnya ada respon alergi silent misalnya. Jadi sebaiknya diberhentikan saja dulu ya dok ya. Perbaiki yang lain-lainnya gitu kan, gaya Iya, hidupnya, apa dia berat badan tinggi, apa dia kurang tidur, apa-apa kan bisa banyak faktor. iya benar banyak faktor dari yang memicu itu semua ya dok ya. Nah ini Mm-mm. masih boleh tanya ya dok ya, ini banyak sekali dok yang tanya nih. Ini dari Ibu Kiki Iriani. Kalau lagi capek banget badan, Mm-mm. kalau lagi capek banget badan terus sebelum tidur minum Sakura, besoknya pegel-pegel hilang. Keren banget. Itu penjelasan ilmiahnya seperti apa ya dok untuk menjelaskan ke calon member katanya. Gini, malam itu kan sebetulnya waktunya generasi, ya kan? Dan ketika disupport sama suplemen yang tepat, kan dia akan membantu sehingga malam itu benar-benar regenerasi terjadi, gitu loh. Ya, pegel-pegelnya hilang, inflamasinya turun. Kan yang bikin pegel itu inflamasi. Oh, yang Kedengeran nggak? bikin, iya kedengeran. Atau aku sempat hilang tadi? Enggak dok, enggak Benar ya? kedengeran. Iya. Nah ini ada lagi nih dok dari Ibu Iis Dwianti. Dokter izin bertanya, seandainya lagi minum pil penunda haid karena mau ibadah umroh, apakah masih bisa minum glukola sakura atau HDLSOP dok? Saya saran sih lebih HDLSOP aja. Bentar. Dia lagi minum ya? Lagi minum, berarti hormonal kan? Ya. Mungkin mending glukola sakura aja. Oh glukola sakura. Setelahnya minum HDLSOP. Ya. Oh Setelah gitu berhenti jadi. dari obat, boleh minum HDLSOP. Oh seperti Saran itu. saya sih Jadi disarankan mendingan. Mm-mm. sakura dulu ya dok ya. Baru setelah berhenti Mm-mm. minum obat dari pil KB tadi, baru dilanjut boleh HDLSOP ya. Iya, ini ada dari Ibu Sri Wahyuni. Alhamdulillah saya malah setelah minum glukola sakura berat badan jadi naik. Karena saya sebelumnya sangat-sangat susah menaikkan berat badan, selalu kurus. Kok bisa gitu ya, Dok? Nah, kan tadi itu, dia kan membantu mencerna. Tadi kan mencerna nutrisi ada Iya, disebutkan iya. itu, dan dia menurunkan inflamasi sehingga kerja kerja badan akan lebih baik. Tapi jangan takut, maksudnya bukan berarti semua orang akan jadi naik berat. Enggak, tapi Enggak karena ya. dia menormalkan, membantu menormalkan sistemnya ya, yang turun yang tadinya kurus jadi naik gitu kan, yang gemuk ya bisa jadi ngebantu turun justru gitu. Oke, Dok. Satu lagi nih, Dok. Ada Mm-mm. pertanyaan lagi nih ya. Boleh nggak, Dok, diminum oleh penderita sakit stroke katanya? Seharusnya sih nggak ada masalah, Ada masalah ya. boleh malah, karena dia membantu pikan. Iya Cuma ya. perhatikan ya, stroke itu kadang-kadang ada yang dia fungsi fungsi pencernaannya pun terganggu gitu. Jadi mungkin yang ditakutkan adalah ketika dia, misalnya kan ini kan agak cukup keras ya, menurut saya vitaminnya tinggi gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya dia ada mah takut terangsang. Jadi pastikan dulu dia makan dengan baik sebelumnya, ada enzimnya juga sehingga semuanya bisa diserap dengan baik. Itu aja sih. Karena ada beberapa orang yang stroke, apalagi misalnya yang tidur lama, itu gangguan pencernaannya kan agak agak problem. Tapi harusnya sih nggak masalah. Harusnya tidak masalah ya, Dok ya. Iya, memang sih dok yang saya rasakan ya, kalau saya lagi capek aktivitas seharian gitu, terus saya malam minum glukola sakura sebelum tidur, memang besok paginya itu fresh juga sih. Tadi yang kayak pertanyaan Hmm, dari Ibu Kiki ya, memang ya yang hmm, saya rasakan seperti itu. Jadi hmm. enak banget gitu loh, enak banget kalau habis beraktivitas, badan pegel-pegel, capek gitu, sebelum tidur saya minum glukola sakura. Ini masih ada yang bertanya, Bapak Ibu? Sudah tidak ada sepertinya dok. Oke, tadi Sudah jelas mudah-mudahan. sudah jelas mudah-mudahan ya. Sudah tidak ada yang bertanya, artinya sudah jelas sudah cukup jelas materi yang disampaikan oleh dokter ya. Nah, ini jadi balik lagi tadi ya, Dok ya. Untuk nah ini nih, Dok. Aman nggak
Ini tadi untuk usia kehamilan. Untuk sakura aman tidak diminum dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, yang aman Oke. itu di usia kehamilan berapa, Dok? Sebetulnya untuk kehamilan tolong konsultasi sama dokternya. Karena setiap kehamilan takutnya ada kondisi spesifik. Kan dokternya yang biasanya lebih tahu ya, misalnya ada Ya. apa, takutnya ada alergi, takutnya ada apa gitu. Sebaiknya tetap konsul dulu deh kalau menurut saya. Jadi juga Iya, aman. ya. Jadi ke kitanya juga nanti nggak kena ya, Bu ya, yang Iya, benar. menawarkan gitu kan. Iya, karena memang kondisi kehamilan seseorang itu kan beda-beda ya, Dok ya, Beda-beda, kondisi. bener. Nah, kemarin itu ada yang tanya juga nih, Dok. Kalau untuk program kehamilan itu sebaiknya pakai glucola sakura atau HDL-SOP katanya, Dok. Sebetulnya kombinasi aja. Oh, Karena jadi kalau menurut saya itu masing-masing kan punya kelebihan gitu ya. Dan dua-duanya menurut saya bisa support untuk masalah fertilitas. jadi diminum secara bergantian itu nggak masalah ya, Dok ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Mm. Oke. Nah, kalau untuk konsumsinya sendiri tuh, Dok, kalau untuk satu hari konsumsi misalnya sampai memang membutuhkan gitu ya, sehari sampai 2 kali, 2 saset gitu. Minumnya Kalau sehari 2 kali kata itu saya aman nggak? gini, kan terutama di HDL-SOP kan lebih tinggi ya kalau nggak salah grup. Saya sih kecuali memang lagi sakit berat gitu ya, boleh lah gitu ya. Atau kombinasi misalnya HDL-SOP plus glukola pagi sama malam misalnya gitu ya, atau siang sama malam dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi biasa jangan juga. Soalnya gini, glutathione itu kan something yang kita buat di dalam diri ya, yang memang diproduksi alami. Kita tetap harus menjaga dia tetap membuat. Jadi kadang-kadang kalau kita over kasih gitu ya, takutnya ada respon feedback yang sehingga dia nggak lama-lama jadi nggak bikin sendiri, itu juga nggak bagus. Hmm. Jadi tetap fungsinya menunjang gitu. Oke, terima kasih, Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuni Kusno. Dok, menstruasi saya selalu gumpal-gumpal di hari pertama sampai hari ketiga. Padahal saya rutin minum glucola sakura. Kira-kira nggak apa-apa ya itu, Dok, kalau diteruskan? Atau karena minum sakura dapat juga membersihkan darah-darah kotornya? Kalau secara teori gumpal-gumpal itu berarti mensnya terlalu banyak sehingga faktor jadi akhirnya ngebekunya tuh banyak banget gitu loh. Jadi akhirnya gitu. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Salah satu kontraksi, misalnya kontraksinya over gitu ya. Atau mungkin sebelumnya gaya hidupnya kurang sehat sehingga fluktuasi hormonnya terganggu. Kalau kata saya coba tetap minum aja, tapi gaya hidupnya dirubah. Apakah ditambahkan makanan yang lebih sehat ya, yang lebih real, sayur, buah gitu ya. Atau misalnya juga kurangi gula, kurangi tepung gitu. Biasanya ada perubahan kok. Kalau memang agak gemuk, agak dikurusin sedikit misalnya gitu. Jadi memang nggak jangan kita fokus ke aduh saya habis minum HDL SOP nih atau saya habis minum glucola sakura kok saya jadi gini ya, nggak seperti itu ya, Dok Mm-mm, ya. Kita balik lagi, mm-mm, kita ingat-ingat lagi nih gaya hidup kita seperti apa nih, pola makannya sudah mm-mm. teratur sudah bagus atau belum, seperti itu ya, Dok ya. Iya. Oke. Ini, Dok, satu lagi nih pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Cara kerja sakura dan HDL SOP untuk promil. Benarkah HDL SOP bagus diminum oleh suami untuk promil, Dok? Oh, gimana? Sorry, diminum sama siapa? Agak Sama putus-putus. suami, sama suami. Jadi kalau untuk promil, apakah betul HDL SOP itu bagus diminum oleh suami ketika sedang melakukan promil? Oh, 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 oh. Gini kan tadi di awal saya cerita bahwa sistem si nutrisi ini kan membantu menunjang sistem fisik keseluruhan. Jadi kalau untuk membantu kehamilan bisa saja ditambahkan gitu. Tapi memang saya ingetin ya bukan jadi spesifik. Oh ini membuat pria lebih subur. Jangan ya, penelitiannya kayaknya belum ada gitu. Jadi tapi kalau dia membantu misalnya membantu fungsional badan gitu pasti bisa gitu. Dan mudah-mudahan membantu si promilnya ini gitu kan. Kita misalnya oh gaya hidup lakinya ternyata bisa kecapean, kurang sehat, ya bisa aja membantu gitu. Oke, Dok. Nggak terasa ya, Dok ya, ini sudah 1 jam Sudah kita sejam ya. bersama ya.